Kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari Kids Museum di Bethesda, Maryland. Saya Aryatna Budianto. Saya Stella Nau. Sekarang pagi-pagi kita udah berkumpul dengan hampir sekitar 45 anak nantinya ya. Semuanya akan belajar mengenai sains, matematika, dan juga biologi. Macam-macam lah di sini karena museum ini juga berbeda dari museum biasanya. Ya, jadi perbedaan yang paling jelas adalah di sini interaktif. Ya. Jadi anak diajak untuk bereksperimen, diajak untuk merakit sendiri, untuk merancang bangun, apapun kreasi mereka dan apapun kreativitas mereka. Ya, kalau masih ingat waktu sekitar bulan lalu ya atau 2 bulan lalu itu ada namanya acara Maker Fair yang diadakan di Silver Spring. Kamu yang liput ya? Iya, itu inisiasinya dari Kids Museum. Jadi untuk mengantarkan juga kepada anak-anak hasil yang mereka buat di sini itu nanti dipamerkan dalam acara Maker Fair itu. Nah, jadi rupanya anak-anak tuh di Amerika mulai diajak untuk mencipta ya sejak dini. Ini anak-anak kelas 3 dan 4 SD ya. Kelas 3 4 Kids SD. Museum ini memang dibuka untuk anak-anak mulai usia TK hingga SMP kelas 2 ya. Mungkin kelas berapa tuh, 8 atau kelas 7 ya? Iya, kelas 8, kelas 7. Dan memang menciptakan benda-benda ini, benda-benda ilmiah maupun benda-benda yang praktis, itu diajarkan oleh para mentor-mentor di Kids Museum itu dengan cara yang lebih simpel gitu. Jadi tidak membuat anak bosan dan tidak juga menjadi momok bagi anak-anak untuk belajar. Betul. Nah, uniknya di Kids Museum ini ternyata ada orang Indonesia pemirsa yang bekerja di sini, ada stafnya orang Indonesia. Ya, langsung aja kita ngobrol dengan dia ya. Nama saya Dia Ishak. Di sini saya di Kids Museum sebagai maker educator atau guru. Pertama kali saya datang ke Kids Museum itu 1 tahun yang lalu. Pada saat itu saya pelajar di sebuah county college. Pada saat itu saya juga sedang cari magang atau internship. Dan profesor saya refer saya ke sini. Akhirnya apply sebagai anak magang 3 bulan, kemudian belajar dari awal gimana caranya mengajar anak-anak, dan akhirnya saya dijadikan salah satu pendidik di sini. So first you just have to put the battery in, to make the seat, the alligator and clips. So one of these goes here, and another one goes here. So you just have to do it with those. You're making a lot, and then you have to connect it to this. And you have to put the glue stick on, and it will move to the monkey. Jadi di situ anak-anak belajar bikin rangkaian electricity. Mereka attach ke, sebenarnya nggak cuma bisa di attach ke cup, mereka juga bisa attach to any objects. Jadi kayak model kardus atau segala macam itu akan bikin objeknya gerak. Nah, challenge-nya itu kalau anak-anak biasanya bilang bikin sirkuitnya, padahal kalau menurut aku challenge-nya itu pada saat mereka nempelin markersnya itu. Karena anak-anak kan mereka nggak gampang untuk balance everything. Nah, biasanya sih challenge-nya di situ. Tapi mereka excited itu pada saat mereka lihat, oh ternyata electricity itu bisa bikin barang bergerak. We focus on STEM activities, which are science, technology, engineering, and math. We also incorporate art and cultural programs as well. So our mission is to expose children to those different types of things that they might not have the same opportunity to experience at school. Just to give them a chance to create things and design things in a different way than what they do at school. Nah, metode hands-on experience seperti ini memang sangat jitu ya untuk membuat anak-anak menjadi tertarik untuk belajar sains, rancang bangun, dan juga matematika. Memang ini sebuah problem ya, nilai skor matematika, sains, dan membaca di Amerika itu rendah dibandingkan dengan negara-negara baju. Bener banget. Dan kalau menurut data ya atau dari liputan-liputan kita sebelumnya, minat warga Amerika khususnya anak-anak ini terhadap matematika itu mulai menurun dibandingkan anak-anak pendatang. Iya, betul. Nah, tapi ada sebuah upaya nih. Selama ini kan di Amerika tidak ada standar ya untuk kurikulum. Jadi kurikulum itu bergantung dengan
kebijakan negara bagian masing-masing. Dan dalam satu negara bagian itu antar kota kadang-kadang berbeda. Jadi ada ketimpangan skor. Jadi kalau misalnya kita bayangin nih kalau Washington DC dengan fasilitas dan segala macamnya bisa Pendanaannya lebih banyak. Iya, pendanaannya lebih banyak, Iya, kualitasnya lebih bagus pendidikannya. dibandingkan yang ada di misalnya Midwest gitu ya. Betul. Nah, ada sebuah metode yang berupaya untuk menjembatani kesenjangan itu. Ini namanya Common Core, pemirsa. Jadi anak-anak diajak untuk memahami hal-hal yang abstrak. Jadi bukannya menghafal rumus, tapi mengerti bagaimana rumus itu bisa terjadi atau bisa ada. Saya penasaran, seperti apa? Kita lihat. Siswa 12 tahun ini menjelaskan bagaimana ia memecahkan soal pembagian. We call it teamwork math because the whole class works together just to solve problems. Sejumlah pakar berpendapat tes nasional yang ada belum terakreditasi standar baru yang disebut Common Core. Common Core yang kini berlaku pada mayoritas negara bagian di Amerika memusatkan perhatian pada pengertian, bukan pada menghafal, sehingga siswa bisa memahami konsep abstrak. My kids are engaged. They're problem solving. They're having discussions. Dalam Common Core, siswa menjalani program dengan fokus pada rancang bangun, matematika, dan sains. Guru hanya membimbing. And they literally design, they build, they test, and if it doesn't work, they go back to designing. Selain itu, Common Core juga memperhatikan keterampilan membaca, faktor penting dalam pengerjaan soal matematika. My students are able to explain their argument and explain the argument to another student, and they have a dialogue, they have a conversation. Kolaborasi siswa dan guru merupakan metode baru, menggeser pola pengajaran tradisional. It's a different way of preparing our teachers, not only in terms of how they work with students, but also how they work with one another as teachers. Tentu banyak tantangannya. Change is good, and it helps us all to step up and start to reevaluate the way we address learning and teaching, and so I look at it as a positive thing. Kritikus menilai Common Core memperumit pelajaran matematika, tapi para siswa dan guru di SMP ini senang menjalankannya dan berkomitmen ikut meningkatkan skor matematika nasional Amerika pada kesempatan berikutnya. Dari Los Angeles, California, tim VOA. I see one turn on right now. That's good. Nah, Sel, jadi memang acara-acara seperti ini ya, di mana anak-anak bisa bereksperimen langsung, itu membuat mereka jadi seneng. Dan kalau mereka kesusahan atau kesulitan membuatnya gitu, itu udah langsung ditemani oleh mentornya. Betul. Menyenangkan sekali. Masih banyak cerita pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita.